Tahun 2026 belum benar-benar dimulai, tapi UFC sudah melempar bom besar yang mengguncang seluruh dunia MMA. UFC 324 event pembuka tahun 2026 dan sejak pengumumannya keluar, bukan euforia yang mendominasi, melainkan amarah, perdebatan, dan kontroversi. Karena duel perebutan sabuk interim lightweight yang diumumkan bukan Arman Tsarukyan. Mari kita bicara jujur, secara ranking, secara performa, secara kualitas lawan yang dikalahkan. Satu nama berdiri paling pantas untuk sabuk interim lightweight, Arman Tsarukyan. Petarung yang terus berada di papan atas, petarung yang konsisten mengalahkan kontender elit, petarung yang selama bertahun-tahun mengintai satu target utama, Ilia Topuria. Namun ironisnya, di saat jalur menuju sabuk makin dekat, Arman justru disingkirkan dari panggung utama. Dan di sisi lain, Paddy Pimblett melangkah ke depan. Petarung yang lebih sering menjadi headline karena kepribadiannya, karena konfliknya, karena omongannya, bukan karena deretan kemenangan atas elite lightweight. Keputusan UFC ini langsung memecah dunia MMA menjadi dua kubu. Ada yang bilang UFC adalah bisnis, ini tentang siapa yang lebih menjual. Namun ada juga yang bilang ini mencederai sportivitas. Tapi cerita ini tidak berhenti di sabuk interim. Karena bagi Paddy Pimblett, pertarungan ini bukan hanya tentang gaiji. Ini adalah tiket emas menuju Ilia Topuria. Hubungan mereka memang panas dan cukup personal. Perang kata-kata, ejekan terbuka, dan dendam lama yang tak pernah padam. Jika Paddy menang, UFC memiliki cerita sempurna. Pimblett vs Topuria, kebencian nyata, drama asli, dan pasti pertandingan akan laku keras. Jika kita melihat lebih dalam, keputusan UFC ini bukan kesalahan, bukan pula kebetulan. Ini adalah perhitungan. UFC tahu satu hal yang tidak bisa dibantah, Arman Tsarukyan adalah mimpi buruk bagi Ilia Topuria. Secara gaya bertarung, secara grappling, secara tekanan 5 ronde, Arman adalah tipe petarung yang bisa merusak rencana besar UFC. Dia tidak provokatif, tidak menjual drama, tidak membawa konflik personal ke konferensi pers. Yang dia bawa hanya satu hal, ancaman nyata di dalam oktagon. Dan justru karena itulah, Arman menjadi masalah. Berbeda dengan Paddy Pimblett, Paddy adalah kebalikan dari Arman. Dia adalah emas bisnis. Setiap kemunculannya menciptakan kontroversi. Setiap ucapannya menjadi bahan headline. Dan yang terpenting, dia memiliki konflik pribadi dengan Ilia Topuria, konflik yang nyata, bukan rivalitas buatan, bukan skrip promosi. Ini kebencian yang sudah lama disimpan. Pertarungan seperti itu tidak perlu dijual. Ia menjual dirinya sendiri. Maka ketika pilihan itu datang, UFC dihadapkan pada dua jalan. Jalan pertama, Arman Tsarukyan versus Ilia Topuria. Pertarungan teknis, berisiko tinggi, minim drama, hasil tak terduga. Jalan kedua, Paddy Pimblett versus Ilia Topuria. Kebencian personal, perang verbal seroton media global, penjualan PPV masif. Dan UFC memilih jalan kedua. Justin Gaethje pun menjadi alat yang sempurna, legenda perang, nama besar, validasi instan. Jika Paddy berhasil mengalahkannya, maka dia dianggap pantas untuk melawan Topuria, bukan karena ranking, tapi karena alur cerita drama yang sempurna. Dan di saat yang sama, Arman Tsarukyan dihilangkan dari spotlight, tidak dilibatkan, tidak dipromosikan, tidak diberi jalur. Seolah-olah UFC menyingkirkannya dari daftar. Ironis, Arman adalah petarung yang telah lama mengincar Topuria dan petarung yang secara teknis paling berbahaya, tapi justru malah disingkirkan. Dan kini kita masuk ke skenario yang paling ditakuti para fans jika Paddy Pimblett menang melawan Gaethje. Apalagi jika bisa menunjukkan performa apik dan bisa menang secara brutal. Maka semua sorotan dan semua mata akan mengarah padanya. Dan pasti dia akan menyebut satu nama yang telah dia incar, Ilia Topuria. Ini jelas akan jadi duel besar dan UFC akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, nama Arman Tsarukyan
makin tenggelam. Arman sebenarnya pernah mendapat kesempatan title shot melawan Islam Makhachev, namun duel itu harus batal karena Arman mengalami cedera. Dan sejak saat itu, Arman tak pernah mendapat kesempatan lagi, bahkan ketika ia benar-benar berada di puncak performa dan dianggap sebagai satu-satunya fighter yang bisa menghentikan Topuria, UFC malah menyingkirkannya. Event UFC 324 tinggal hitungan hari, dan sepertinya duel ini diprediksi akan pecah. Paddy Pimblett jelas tak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia diprediksi akan tampil brutal dan habis-habisan demi bisa menggapai title shot melawan Topuria. Namun Justin Gaethje juga tak akan membiarkan ini berjalan mudah. Sebagai veteran mantan peraih sabuk BMF, dia jelas akan menunjukkan performa terbaiknya. Gaethje tipikal fighter yang sudah siap mati di atas oktagon. Paddy tipikal fighter agresif, skill strikingnya mumpuni. Dia juga punya kemampuan grappling yang mematikan. Bisa dibilang dia adalah fighter yang cukup lengkap. Dan untuk menghadapi monster seperti Justin Gaethje, itu semua belum cukup. Keunggulan Gaethje ada di stamina dan kardionya yang gila. Jika Paddy Pimblett berhasil menang, maka ia bukan hanya mendapatkan sabuk interim dan sorotan. Ia juga akan mendapatkan kesempatan emas untuk membungkam Topuria. Dan pada akhirnya, ini bukan lagi tentang siapa yang terbaik di lightweight. Ini tentang siapa yang dipilih. Arman Tsarukyan melakukan segalanya dengan benar. Menang, konsisten, berbahaya. Namun, justru itu yang membuatnya disingkirkan. Karena di UFC, yang terlalu berbahaya bisa menjadi masalah. Sementara Paddy Pimblett tidak perlu menjadi yang paling layak, cukup menjadi yang paling menjual. Jika duel melawan Ilia Topuria benar-benar terjadi, maka satu pesan akan jelas. UFC memilih drama, bukan keadilan. UFC memilih cerita, bukan ranking. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Arman pantas? Tapi, seberapa jauh UFC akan menunda mimpi Arman Tsarukyan? Dan jika suatu hari ia akhirnya mendapatkan kesempatan itu, apakah masih tentang sabuk atau tentang balas dendam?